Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kami akan melaksanakan program yaitu teman santri, yaitu di mana nanti kami akan mengajak salah satu santri untuk diajak ngobrol, ya, diajak ngobrol. Tapi sebelum memulai program, sebelum memulai video, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai izinkanlah saya memperkenalkan nama saya. Nama saya yaitu Khalid pakai S. Kalau sebelah kanan saya yaitu Mas Sawi ya? Sautama. Sautama. Nama lengkap saya Abdurrahman Sautama. Abdurrahman Sautama. Asal beliau dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Beliau ini kelas 12, sekarang kelas 12 sudah masuki kelas akhir. Iya. Jadi Mas Sawi ini dulu SMP-nya pernah di sini. Ya. Jadi nanti kita tanya Mas Sawi tuh tahu beliau ini dari mana, terus kok bisa tahan di sini kayak bagaimana, terus yang membuat Mas Saud tahan di sini tuh bagaimana? Yeah. Tapi sebelum kita mulai pertanyaannya, mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Kita mulai dari hal yang paling dasar yaitu Mas Saud itu sebenarnya umurnya berapa sih? Kok masih kayak kelihatan muda banget? Muda kah? Iya. Masih kayak kelihatan SMP ya mungkin. SMP. Boleh juga kamu ya? Iya loh. Padahal kalau luar kayak dibilang mas-mas biasanya kalau luar sama tukang ojek online biasanya. Kan kalau di luar kan berdebu ya, jadi kelihatan. Gitu bisa jadi mungkin habis wudu jadi masih bersih kelihatan ya kan, masih kayak anak SMP. Mungkin Umurnya berapa Mas Saud? Umur saya kebetulan baru naik 17 tahun. 17 tahun. Ya, baru kemarin bulan September. 17 tahun tuh tandanya 2000 berapa ya? 2006. 2006. Ya, Oh, 2006. Kalau saya 2008. Sama, bulan September juga. Sama kita. Jadi kemarin tuh saya tuh ulang tahunnya tanggal 1. Kalau Mas Saud tanggal berapa? Akhir ya. Akhir. Di antara dua peristiwa. Hah, dua peristiwa maksudnya? Gempa Palu sama G30 SPKI. Oh, gempa Palu yang kemarin tahun 2018 itu bukan? Iya, itu kan tanggal 28. Ah. Dengan G30 SPKI tanggal 30. Nah, saya tanggal 29-nya itu. Tanggal 29 September. Tanggal 29. Jadi pas kejepit nih dua peristiwa nih. Kejepit dua peristiwa. Iya. Karena kalau dua peristiwa besar pasti nanti orangnya juga nanti jadi orang besar. Amin lah, amin. Insyaallah. Oh iya, Mas Saud tuh pas gempa Palu tuh gimana? Di sini apa atau di sana? Kebetulan saya pas gempa Palu itu kalau nggak salah saya kelas 7 nggak kelas 8. Jadi saya kebetulan di sini. Oh, lagi di Pondok. Di Pondok. Udah di Pondok saya, Bu. Oh, dari Pondok. Udah di Pondok. Habis itu dengar kabar agak kaget juga. Ya agak khawatir lah sama keluarga kan. Tapi yang agak kerennya lagi tuh, jadi sebelum itu musibah datang ya, jadi seminggu sebelum itu saya udah mimpi duluan. Oh, mimpi. Jadi mimpi kayak nyata gitu. Mimpinya tapi buat mimpi lagi di Kota Palu Pak? Iya, di Kota Palu. Oh. Kan kalau di video kan ada yang pas di atas mall tuh. Oh iya. Di atas mall Palu di sana. Mimpi saya tuh persis kayak di video gitu. Jadi kayak ombak masuk. Tandanya udah masuk dalam mimpi duluan nih. Udah masuk dalam mimpi duluan. Jadi seminggu sebelum musibah itu datang, saya udah mimpi duluan. Tapi masalah waktu mimpi itu merasa ada yang aneh gak gitu? Enggak, biasa aja gitu kayak. Biasa aja. Kan biasalah mimpi biasa lewat mimpi. Jadi mimpinya biasa aja. Biasa aja. Ketika Mas dengar berita bencana Kota Palu tuh kan katanya ini ya, koneksi terputus ya. Iya. Jadi Mas gimana waktu itu? Ya, saya berapa hari ya belum nggak bisa nelpon tuh sama teman-teman tuh, kalau nggak salah 3 hari, kalau nggak 2 hari setelah itu baru bisa nelpon. Tapi itu teman-teman, kalau saya langsung orang tua datang ke sini. Orang tua langsung datang ke sini. Jadi kalau nggak seminggu setelah bencana tuh orang tua langsung datang ke sini, langsung datang ke pondok. Masa nangis gak waktu itu pas? Ya agak sedih sih. Agak sedih ya. Iya. Ya soalnya gempa itu besar banget ya sampai. Iya. 2000 nyawa ya kalau nggak salah. Kurang tahu kalau nyawa korbannya kurang. Itu udah 5 tahun yang lalu. Iya, udah lama. Oh iya Mas Saud. Mas Saud itu
masuk sini tuh tahu dari mana pondoknya? Gitu. Kalau saya kurang tahu ya tepatnya kayak gimana mas. Saya cuma kayak perkirakan. Saya punya kak kelas. Oh, kelas. Kelas dulu, angkatan pertama nih, angkatan pertama. Di mana ini? Di mana? Di sini. Oh, angkatan pertama di sini. Itu kebetulan juga teman kakak kelas saya waktu SD. Kakak kelas waktu SD. Iya. Oh iya. Bapaknya itu teman bapak saya. Bapaknya Mas Saud teman bapaknya. Bapaknya kakak kelas saya itu teman bapak saya. Oh. Ya kan. Ya. Habis itu mungkin tahu dari ngobrol-ngobrol, ditawarin lah masuk ke sini. Akhirnya ibu sempat survei ke sini. Sempat survei ke sini. Akhirnya bareng Mas Saud waktu survei? Enggak, sendiri. Ibu sama sendiri. Soalnya lagi ada acara di Surabaya kan. Jadi sekalian ke sini. Nah, pas itu ke sini survei. Alhamdulillah lihat bagus, bersih, akhirnya masuk ke sini. Oh, gitu. Jadi aslinya alasan utama orang tua Mas Saud memilih ke sini itu karena bersih pondoknya. Iya, betul. Karena bersih ya. Iya. Yang karena Balkis emang diakui pondok bersih emang. Oh iya, benar sih. Makanya Mas Saud di sini kelihatan bersih kan? Ya, karena pondoknya juga bersih gitu. Muda kan? Kelihatan muda. Oh iya, Mas Saud tuh pas masuk sini tuh umurnya berapa? Berapa ya? Ya rata-rata anak SMP awal masuk lah kelas 7. Karena kelas 11 umur 11 12 gitu ya. Iya, umur gitu kan. Itu kan umurnya kan masih sangat belia ya, masih sangat muda banget. Tuh Mas Saud ada rasa berat hati atau sedih enggak gitu pas ditinggal orang tua gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Soalnya kan saya mondok tuh niat sendiri. Jadi memang udah niat dari Emang awal. niat dari awal ya mondok. Pengen enggak di Palu gitu. Pengen jauh kita jelajah lah. Jelajah, merantau. Lah, Mas Saud pengen mondok tapi kok harus jauh kenapa? Kenapa enggak di Palu kan juga pasti banyak pondok kan? Kenapa harus di Jogja yang jauh banget dari orang tua itu kenapa? Kalau saya dulu motivasi awal saya tuh gini. Saya terakhir naik pesawat tuh udah lama dulu waktu SD. Jadi waktu SD nih. Oh, jadi motivasinya pasti naik pesawat? Iya, gara-gara naik pesawat itu. Jadi, udah lama gak naik pesawat nih. Mondok aja sekalian kan, biar naik pesawat terus. Kesampean naik pesawat terus kan. Akhirnya ya naik pesawat terus, udah pulang balik di pesawat. Jadi aslinya inti niat awal Marta masuk pondok itu bukan gara-gara nuntut ilmu, bukan gara-gara pengen naik pesawat. Iya, itu dulu, itu yang pertama. Yang pertamanya itu ya. Terus udah tulis, iya cari niat yang baiknya kan. Pengen hafal Quran, pengen terhindar dari pergaulan yang bebas. Akhirnya udah niatlah bulat mondok nih. Masuk udah. Karena kalau misalnya mau nawarin mas santri baru ke adik-adik kelas kita nanti, adik kelas Mas Saud nanti yang di Palu, mungkin bisa bilang siapa yang mau naik pesawat? Kalau naik pesawat nanti pondok di pondok saya aja di Jogja gitu. Bisa jadi kan? Bisa. Iya, Mas Saud tuh kenapa kok bisa niat banget di sini sampai bertahan dari SMP SMA tuh kenapa? Yang buat saya bertahan. Ya tentunya niat saya buat untuk ilmu kan. Niat saya udah nggak niat naik pesawat lagi nih. Udah beda ceritanya. Udah kesampaian kan naik pesawat, jangan nggak usah dipikir lagi tuh. Pasti kita pulang naik pesawat. Kalau nggak naik kapal udah. Paling nanti kita ada rencana mau naik kapal lah. Ya, paling gitu. Tapi kalau untuk motivasi saya ya, yang bisa buat saya bertahan di situ, yaitu niat untuk ilmu itu tetap di situ. Jadi ada niat yang kuat sampai pengen untuk ilmu sampai pengen di sini gitu kan. Gitu. Kan kalau untuk ilmu kan juga sebenarnya kan banyak tempat ya, nggak cuma di sini doang. Kenapa harus di tempat itu loh maksudnya Mas? Apa harus di pondok ini? Mungkin karena gurunya kah, teman-temannya kah, atau programnya atau gimana? Gimana ya? Suasananya kayak. Suasananya. Jadi karena udah dari kelas 7 kan udah mondok, jadi betah kan di pondok, jadi pengen pondok terus. Terus nggak pengen ganti pondok karena mungkin suasananya udah melekat di sini ya paling. Iya, gitu. Jadi Mas Saud tuh lanjut sini gara-gara memang cuma cari suasananya atau memang ditambah dengan niat yang kuat itu? Ya tentunya tambah dengan niat itu. Tambah dengan niat yang kuat pengen mengatur ilmu itu. Iya itu dia. Oh iya, Mas Saud selama di sini ini kan udah mau hampir 6 tahun ya? Iya. Udah mau hampir 6 tahun. Selama di sini tuh Mas Saud ada nggak atau program atau apa yang merasa kurang nyaman tuh ada nggak kira-kira di sini? Atau dari teman-teman, atau dari program, suasana, bagaimana? Ada nggak? Ya mungkin ada, kadang-kadang ada. Tiba-tiba tuh kayak
ada Ustadz ngumumin buat program baru. Ya kita agak kaget kan, lah kok gini programnya. Tapi ya mau gimana, kita harus jalani gitu. Kita harus jalani ya, kita taat aja sama Ustadz. Gak usah neko-neko lah kalau kata Ustadz gitu. Gak usah bantah apa segala macam. Kalau kita jalanin terus dengan ikhlas, ya insya Allah lancar-lancar aja. Karena saya yang bikin pertama itu gara-gara programnya gonta-ganti gitu ya maksudnya. Iya. Ada beberapa program yang gonta-ganti. Kayak dari mungkin sekitar udah berapa kali ya. Apalagi di program tahfidz ini. Program tahfidz. Program tahfidz itu lumayan sering gantinya, ganti program tahfidz. Jadi soal waktunya sama. Kalau dulu saya kelas 7 itu, jadi pagi kita tuh holakoh, pagi itu setoran, malam tuh murojaah. Nah, dan setelah selesai setoran 1 juz itu kita ada tasmi 1 juz, kenaikan juz namanya. Oh jadi kalau mau naik juz berikutnya harus tasmi dulu gitu? Harus tasmi dulu sampai lulus. Kalau nggak lulus ya mau sampai 3 kali, mau sampai 5 kali, selama belum lulus gak boleh naik juz berikutnya. Dan itu yang tes dari musyrif alapannya apa gimana? Ustadz gitu. Kadang udah ada pas apa, biasa nih holakau Ustadz ini nih, nanti tasminya sama holakau Ustadz ini, kayak gitu. Kalau enggak biasa acak. Bisa. Jadi tergantung santrinya apa dipilih dari si Ustadz halakohnya gitu? Dipilih Ustadznya bisa. Kalau enggak janjian kita sama Ustadznya. Gitu. Itu dulu program pertama itu? Iya, program pertama itu. Habis itu mulai berubah sejak ada Ustadz baru datang. Dan beliau bersanad. Oh bersanad? Bersanad. Ya Masya Allah lah bersanad beliau kan. Nah, diubahlah program tuh jadi ziyadah dulu sampai ziyadah. Jadi kalau pagi sama malam tuh ziyadah terus sampai kita nyampe target 15 juz. Kalau enggak nanti misalnya kita 1,5 tahun lah. Kita 1,5 tahun pertama tuh kita ziyadah. Nanti kalau misalnya belum nyampe target tetap difokusin, nanti di 1 tahun terakhir itu kita murojaah. Jadi kayak gitu programnya. Ya mungkin kurang baiknya karena ziyadah terus itu. Oh, jadi kayak store buang kayak gitu. Itu yang kurang gimana lah gitu ya. Kayak udah capek hafal. Sayang hafalannya gitu. Pas kita udah hafal capek-capek, pas kita mengerjakan juga udah lupa gitu. Iya. Kan? Yang ada kesel sendiri kita sama hafalan ini. Rasanya mau gimana gitu, ya kan? Iya. Ya, tapi kan ada juga kan programnya kayak gitu yang juga berhasil bisa buat. Ya, ada. Tapi kan ya itu tadi kita harus jalanin aja gitu. Ya mau gimana lagi, kita harus taat aja sama Ustadz. Insyaallah kita jangan lupa selalu berdoa kan, selalu berdoa minta kemudahan apa segala macam. Ya pasti ada jalannya nanti sendiri, ada jalan sendiri. Nanti gitu aja. Kalau saya yang penting kita jalanin ikhlas, manut sama Ustadz, insyaallah bisa. Itu kalau dari program pesantrennya itu ya. Ya. Kalau dari program akademiknya gimana Mas Abdul? Kalau program akademik biasa aja sih. Biasa aja, paling cuma gonta-ganti gurunya aja ya? Iya, guru. Kadang-kadang kayak kalau enggak ya apa ya, tugas ya mungkin agak berat di tugas ya, soalnya ya kita kadang-kadang kayak aduh tugas lagi udah ngafal tugas lagi, aduh mau gimana gitu coba, tapi ya harus dikerjakan ya. Kalau mau sukses ya gitu harus lelah dulu kan gitu. Yeah. Kalau dulu tuh, kalau saya gitu Mas, kalau dulu saking malasnya ngerjain tugas tuh sampai gimana ya, sampai ngomong ke gurunya, harusnya santri itu gak ada tugas. Kenapa? Lah kita ada ngafal. Kalau saya suruh ngafal, bisa mau gak dikasih tugas, gitu kan? Gitu waktu itu ya memang belum mikir kan sampai situ kan. Padahal aslinya kalau misalkan kita ngerjain juga ya nggak masalah ya kan? Iya. Nggak ada masalah juga kan, cuma ngerjain cuma 5 menit, 10 menit. Justru malah kalau kita ngomel terus malah sampai seharian nggak kerjain gitu kan. Udah tambah berat hati kita kan, ngeluh terus malah semakin lama ya ada nggak kerjain juga kan. Iya gitu. Jadi setelah mikir iya kenapa nggak kerjain gitu kan, malah ngomel nggak jelas. Kalau kan Mas Sao tuh dari programnya oke, dari program akademik atau tahfidnya oke. Nah ini Mas Sao yang biasanya buat orang anak rantau tuh kurang tuh biasanya ini hal pertama. Makanan. Makanan.
Kalau buat makanan, ya pasti awal-awal kita adaptasi. Kadang kita nggak semua makanan langsung kita makan gitu kan enggak. Iya. Kayak kita, ini makanan apaan sih? Kok aneh gitu. Di tempat saya kan nggak ada kan. Ini apaan coba? Kadang yang dulu saya nggak suka itu apa ya? Ati empel lah kalau saya makan kentangnya itu. Lupa saya namanya Pak. Apa itulah. Kayak makan, aduh. Makan apa ya? Udah makan aja sama kentangnya doang, kentang sama nasi. Gitu. Kadang-kadang kita nggak suka ya, wajar namanya kan beda lidah kan. Iya. Ya nanti lama-lama beradaptasi. lidahnya. Ya beda lidahnya. Kan kalau sana kan biasanya pedes ya kan. Enggak manis-manis banget ya kan. Kalau sini kan manis Jawa. Terus makanya masau manis ya sekarang. Karena kebanyakan Ya enggak juga, enggak manis ya mah. Ya begitulah, enggak tahu gak ada. kalau di Palu itu makanannya apa aja coba yang menurut Mas yang bikin enak, yang bikin kayak ingat rumah itu apa? Apa ya yang di rumah tuh? Yang binte. Binte, apa itu binte? Binte tuh kayak jagung diserut, habis itu nanti ada suiran ikannya, terus nanti kuahnya bening. Hah, bening. Sayur bening gitu. Ya gimana ya jelasnya ya? Saya cuma tahu makan soalnya nggak bisa buat. Nggak bisa buat. Ya intinya itulah. Kadang binte, kalau enggak sayur kelor. Jadi sayur kelor tuh kelor kan dimakan di sana. Ya buat sayur, disantan kan, Terus nanti biasa sama duo apa? Itu enak banget tuh. Dua apa dua? Dua apa Rono ya? Lupa sih namanya dah kelamaan di Jawa soalnya. Udah lama ya. Udah lama. Jadi agak lupa makan rumah. Iya, ya kadang-kadang kalau pulang, wah ada ini nih, tinggal makan aja langsung. Makan aja kan udah lama. Di pondok manis terus, sekarang saatnya makan yang enak. Nah kalau ada makanan di rumah, masuk semua udah. Habis semua. Habis. Kalau kata teman-teman tuh ini apa namanya? Kaledo. Nah iya Kaledo ya. Kalau Kaledo tuh itu kan singkatan kan dari kaki lembu donggala. Itu tuh kayak kakinya lembu tuh. Lembu sapi gitu. Lembu sapi ya, lembu kan sapi kan. Itu nanti kalau kata bapak saya itu bumbunya simpel. Cuma yang lama tuh ngerebusnya. Oh iya. Biasa kalau daging kan sampai 5 jam kadang-kadang tuh. Kan rebus tulang. Ya tulang sama daging itu dia. Yang biasa orang nyari tuh sum-sumnya. Oh, jadi nggak dimakan tulangnya juga? Enggak lah, siapa yang makan tulangnya? Kan kaki lembu. Yo, ya kaki kan banyak kan tulang. Ada sum-sumnya itu, sum-sumnya yang dimakan. Ya, sum-sumnya yang biasa disedot tuh. Tapi saya saya nggak pernah ngerasain, saya agak gimana gitu. Oh, nggak terlalu suka ya? Nggak terlalu suka, tapi ya makan sih, tetap Makan. Makan. Apalagi kalau pakai ubi tuh, wah enak banget. Tadi pernah makan temennya? Pernah dong, masa nggak pernah makan. Dulu saya awal-awal itu cuma makan kuahnya doang sama ubi. Besok kayak udah gede-gede sama dagingnya nyoba kan. Makan, wah udah enak juga nih. Itu rasanya kayak apa? Kayak iga gitu apa? Kayak apa ya? Rawon, bukan rawon sih. Soalnya kan kuahnya agak ada asam Jawanya, asam Jawa muda. Asam Jawa muda. Jadi kayak asam gitu ya rasanya. Ya agak asam-asam gitulah. Asam gitu. Ya asam masuk awal-awal asam gitu. Ya, begitulah. Coba kalau asam, yang penting juga nanti manis kan. Kalau ini yang katanya mirip-mirip soto apa namanya? Mirip-mirip soto. Coto. Coto itu. Kalau itu beda enggak sama soto? Kalau itu makanan khas Makassar. Oh, khas Makassar bukan khas Palu. Kalau saya itu apa ya? Daging juga. Daging juga. Itu kalau nggak salah bumbunya kalau nggak salah banyak kacangnya kalau nggak salah. Lupa saya gimana. Itu soto gitu dia. Bukan soto yang biasa kuah kuning itu, bukan. Kuahnya coklat malah dia. Kuahnya coklat tadi kayak. Coklat. Coklat. Wah, gimana rasanya? Coklat. Enak. Loh kok jadi coklat gitu? Ya gitu, ya bumbunya kan apa ya? Wah, kurang tahu bumbu-bumbu saya. Aku kurang tahu orang masak. Tapi intinya enak aja. Apalagi kalau pakai tupat tuh, wah jos, enak banget. Nggak pakai lontong ya? Enggak, jarang lontong. Lontong cuma sate doang mah di sana. Sate doang. Tapi kalau misalnya kayak coto gitu pasti ketupat. Ketupat. Kalau udah makan pakai ubi, kalau coto makannya pakai tupat. Iya. Pantesan. Jadi kalau coto itu pakai ini juga nggak? Asam juga nggak? Coto. Coto. Kurang tahu. Tapi manis gak ya kalau di sana? Kalau saya biasa buatnya pedes sih, soalnya kan kayak sambal banyak kan. Masih banyak. Kayak pedes. Iya. Dan makanya pas di sini, kok manis-manis gitu kan. Iya, agak heran juga dulu awal-awal. Udahlah makan aja dah, mau gimana. Ketemu ini
apa telur santan gimana? Katanya orang-orang Palu itu agak kurang gimana gitu pas ada telur santan. Telur santan. Oh, telur santan. Nggak, kalau sekarang udah biasa aja sih. Udah biasa tapi Kalau kalau dulu lupa saya. Dulu awal lupa. Ya cuma inget ya pasti nggak semua makanan kita makan gitu aja sih. yang penting bersyukur aja ya. Iya. Bersyukur. Yang penting ya coba aja semua. Ya kita kalau misalnya pindah-pindah daerah kan kita harus beradaptasi. Gimana kalau misalnya kita nggak suka ya nggak makan dong, ya kan? Iya. Harus coba gitu, harus Masa coba. makan batu kan? Iya. Kalau teman saya itu ya mas, jadi kan dia juga dari Palu juga. Iya. Nah, dia tuh apa namanya? Dia tuh pas pertama kali kesini, Hah? dia kan kaget wah ada ini ada lele. Iya, Ada lele. Oh, dia kan agak kurang seneng kali ini. Iya. Karena di laut. Katanya kan di Palu kan makannya ikan laut ya kan. Iya kan laut jelas kan laut. Jadi kayak agak kurang gimana gitu makannya gimana. Hmm. Nah, terus pas ketemu sama telur gitu kan dia kan alergi telur kan. Dia kan alergi telur. Iya. Nah, jadi pas makan wah langsung bintu-bintu langsung banyak apa ya? Kayak loreng-loreng gitu lah. Langsung banyak kayak gitu kan. Tapi dia paksa aja terus. Tapi lama-lama bukannya semakin parah lagi kan. Paksa terus pokoknya sampai berapa bulan ya katanya itu 6 bulan atau berapa ya. Nah, tapi lama bilang. Jadi akhirnya dia sekarang udah gak alergi telur lagi. Udah gak alergi. Oh, udah enggak. Jadi Saking seringnya makan telur. Saking makan telur gitu. Jadi udah gak alergi lagi gitu. Emang hebat emang dia. Tiada manfaatnya juga ya makan Ya. sering makan telur ya. Alergi. Menghilangkan energi, alergi. Karena kalau kita alergi sama apa sesuatu dipaksain aja terus ya. Nggak tahu kalau itu. Ya, wallahu a'lam, bukan ilmu kita kan. Ilmu kedokteran itu. Ada juga teman saya dulu sama seorang Palu. Alerginya ayam tuh, Pak, gimana? Ayam alerginya. Waduh, ayam kok alergi. Kasih aku aja tantangan. Hah? Kasih aku aja nanti aku yang makan. Alah udah lulus orangnya. Udah lulus. Kemana? Terus itu teman saya SMP dulu, alumni jadi. Alergi ayam. Alergi ayam. Jadi dia kalau makan ayam itu makan apa? Ya, mungkin makan dikit. Dimakan dikit, habis itu udah kasih teman paling. Kalau Mas Om punya alergi enggak, Mas Om? Alhamdulillah saya nggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Ya? Alhamdulillah nggak ada. Enggak alergi sama perempuan gitu enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Alergi sama perempuan? Iya, kalau ketemu perempuan langsung bintil-bintil. Ya, enggak lah. Enggak. Aneh dong. Jadi kita kembali ke awal. Itu kan Mas Al tadi kan makanannya oke, kan? Iya. Makanannya oke. Oh, misalkan Mas Al kan kesini sendirian nggak pas kesini tuh? Atau banyak orang Palu juga? Kebetulan pas awal kelas 7 Kalau yang setuju banyak orang Palu. bareng kita bareng. Berapa orang Palu? Berempat. 4. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Pas itu kalau misalnya cuma laki-laki doang. Oh, belum ada perempuan. Perempuannya ada, tapi dia orang Banggai Kepulauan. Oh, bukan Jadi orang agak Palu. jauh lagi dari Palu. Hmm. Agak jauh. Itu 4 orang laki-laki gitu. Orang Iya. Palu semua. Orang Palu semua. Satunya orang Toaya. Toanya itu mana ya? Sekitar 2 jam dari kota Palu. Itu, Oh, bukan kota Palu lagi. bukan, dia masuk Donggala. Oh, Donggala. Iya. Donggala itu beda kota. Apa? Kabupaten. Oh, kabupaten. Jadi ibu kota provinsinya kan kota Palu. Oh. Sampingnya itu Donggala. Terus 4 orang itu Mas Au kenal nggak mereka? Maksudnya pas pertama kali itu udah kenal? Ada saya kenal satu orang teman Satu orang SD doang? saya. Teman SD. Teman saya. Duanya belum kenal. Ya Duanya kenalnya belum pas kenal? di sini. Kenal di sini. Heeh. Jadi tuh orang Palu tuh di sini gimana gitu? Maksudnya kan adaptasinya pasti agak lama gimana maksudnya? Pas adaptasinya itu gimana? Adaptasi siapa nih? Adaptasi sama teman-teman sama orang-orang Jawa. Pasti kan mungkin Oh. belum kenal bahasanya. Iya. Belum kenal sifat itu kayak gimana? Ya mungkin dulu agak kaget ya. Kaget. Terus kita ngomong tuh mereka ngomong pakai bahasa Jawa tuh kayak ini bahasa apa sih gitu ya kan? Oh. Gak paham kita. Ya lama-lama mereka ngomong terus kita mulai gak paham. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah Paham gitu. paham. Dia mungkin dulu kita kayak dulu sempat tuh kalau nggak salah agak kurang akrab. Oh, Iya sama orang Jawa tuh kurang akrab gara-gara bahasanya itu. Gara-gara terbatasi bahasa gitu ya. Iya, kita tuh kayak salah satu kita ngomong tuh kayak pasti kayak diejek-ejek gitu loh. Nah, dari situ. Rasanya enggak? Sini enggak. Daerah malah wah. Ya kurang tahu juga sih kalau aslinya enggak tahu saya. Padahal kan tahu artinya. Oh, iya, Lupa lupa. juga. Lupa Benar, juga. benar. Ya lupa. Apa? Jadi 4 orang itu rajusnya semua enggak, Mas? Kebetulan cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Saya sama teman saya sama orang tua Satu orang doang dong. Hah?
Kan 4 orang. Oh, 4 orang itu udah 4 orang sama saya kan 4 orang kan saya. Oh. Orang tua saya, teman saya SD sama teman saya deket rumah tuh ada. Sebenarnya yang ngadusin cuma 2 orang. Iya, saya sama orang tua saya itu. Orang tuanya itu. Iya. Akrab gak sama orang tuanya itu? Akrab, alhamdulillah. Akrab. Oh iya, Mas. Kalau di sini tuh apa aja yang maksudnya targetnya apa di sini? Target di sini selama di sini targetnya apa? Target saya buat sekarang ya. Enggak, yang dari SMP sampai sekarang. Ya proses sih apa ya, hafalan sih. Hafalan. Nah, pengen dapat 30 juz gitu. Iya, dulu pengen dapat 30 juz, tapi sekarang kok nggak nyampe 30 juz gitu. Ya kalau misalnya nggak nyampe ya minimal itu lancar lah hafalan kita kan. Lancar. Nah, yang alhamdulillah sekarang lagi program mungkin ya. Lagi promo ke dapat berapa juz? Udah sekarang mau 5 juz. Enggak, maksudnya hafalannya dapat berapa juz? 15. Masya Allah, 15 juz. Alhamdulillah 15 juz. 5 juz tuh mungkin? Belum juga. Oh, belum juga, jadi masih Iya. agak bayang-bayang gitu ya? Iya, mungkin tuh ya kalau dibilang mungkin ya enggak juga. Kalau lancar enggak juga. Enggak juga gitu. Nggak Jadi juga. 50-50. 50-50. Ada nggak di sini yang pernah 30 juz mungkin itu, ada nggak pernah? Dulu ada Kak kelas Kelas. Lagi SMA perempuan. Oh, perempuan. Kan sempat live streaming tuh di Oh, sempat streaming ya? di YouTube kalau nggak salah, namanya Mbak Koyum. Mbak Boyu, Mas mana? Saya Kalimantan. Oh. Adiknya kebetulan di sini, lanjut sini Oh, ada adiknya. yang kebetulan di sini. Di sini. Dia udah tasbih 30 juz sekali duduk. Alhamdulillah. Oke, sekali duduk. Sekali duduk langsung sehari. Alhamdulillah dapat umroh. Masya Allah. Dia dihadiahi umroh. Nggak anu Mas, nggak nyoba. Lumayan loh bro. Aduh, gimana ya? Tinggal berapa bulan lagi? Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa. Kalau misalnya kita cuma fokus tok. Ya asli di sini nggak fokus hafal Iya, doang. nggak cuma fokus hafal tok. Tapi memang kalau di sini tuh kalau harapannya itu berapa waktunya? Cuma pagi malam doang apa gimana? Pagi, siang, malam. Pagi siang malam. Siang itu mulai jam berapa? Mulai jam berapa ya? 10 kok, 10. Aduh, 10 berapa gitu lupa saya. Terus sekolahnya gimana sekolahnya? Potong dong. Ya nanti lanjut habis zuhur. Oh, jadi sekolahnya habis dulu kita habis makan. Iya, kalau dulu tuh kan habis sebelum zuhur tuh kita ada waktu tidur. Oh. Nah, waktu tidurnya diganti sama halaqah. Nanti KBM sampai selesai nanti jam 2. Habis jam 2 istirahat. Oh iya. Mas Am bisa ngasih tahu nggak apa runtutan acara apa kayak kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana? Apa aja? Kalau bangun tuh kita mulai bangun jam 3. Jam 3. Setengah 3 lah ya. Setengah 3 bangun. Jam 2.30. Setengah 3, setengah 4. Oh, setengah 4. Setengah 4 dibangunin. Habis itu mandi, tahajud. Habis itu langsung sholat subuh. Habis sholat subuh kita al-ma'surat. Habis al-ma'surat halaqah. Oh, jadi mandinya sebelum subuh gitu? Iya, mandi sebelum subuh. Gak dingin kok? Ya kuat lah. Harus kuat ya. Harus kuat. Orang Tapi sekarang juga kebetulan lagi musim panas nih, lagi musim kemarau kan. Jadi kayak hawa pagi tuh gak panas juga, gak gerah. Jadi ya mandi pagi aja gak apa-apa. Jadi enak-enak aja mandi pagi. Ya, tahajud tadi apa maksudnya? Bisa tahajud kan sholat subuh. Sholat subuh. Al-Matsurat. Habis al-Matsurat, mulai nih tahfidz pertama. Selesai tahfidz pertama tuh. Tahfidz pertama jam berapa? Ya selesai al-Matsurat itu selesainya. Selesainya kapan? Habis itu sampai jam 6 selesai halaqah. Habis itu kita piket bersih-bersih. Habis itu apel jam 7.15. 15 apel. Selesai. Habis itu kegiatan bahasa. Selesai apel kegiatan bahasa. Sampai jam 8 masuk sekolah. Jam 8 masuk sekolah. Iya, masuk sekolah. Oh, jadi sekolahnya sini jam 8 bukan jam 7. Bukan jam 7. Soalnya sebelum itu ada bahasa. Oh, ada bahasa. Iya. Oh, jadi di sini juga ada program bahasa juga gitu. Iya, ada. Teman-teman sekalian, para penonton sekalian, kami mohon maaf karena ada masalah teknis ya. Ada masalah teknis, jadi bagian selanjutnya itu kepotong. Jadi kita langsung aja ke penutupan. Tapi sebelum ditutup, saya mau minta ke Mas Sau nih, motivasi dari Mas Sau. Gimana Mas Sau? Boleh Motivasi. Motivasi. Iya. Motivasi apaan? Motivasi
buat para penonton. Nonton apa ya? Motivasi apa nasihat? Ya nasihat, motivasi, Ya, nasihat kata-kata. sebagai motivasi lah ya. Buat penyemangat. Buat penyemangat gitu. Tetap pada dari saya tetap niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu ikhlas dalam melaksanakan setiap amal. Jangan kita riya atau segala macamnya. Dari motivasi Masau adalah kita harus selalu ikhlas ya. Jangan kita meniatkan beramal itu karena sesuatu hal yang lain. Jadi itu motivasi Masau. Karena percuma ya kalau kita beramal tapi niatnya bukan karena Allah kan percuma. Oh percuma ya? Sia-sia. Sia-sia emang. Ya, Jadi gitu lah. itu motivasi Masau pada malam ini. Taruh dulu. Dah. Aku belum nanya. Alah. Taruh dulu, sabar. Kamu aslinya mana sih? Hah? Aslinya mana? Saya aslinya sama Masau. Oh sama. Iya. Nama tidak dari awal sih anak-anak ini baik. Masau kan di video harus bagus lah. Oh gitu dan ya sudah dan. Dari itu ya motivasi dari Masau, kita harus ikhlas dalam beramal, jangan mengharap suatu timbal balik dari amal tersebut. Ya. Sebelum tutup, saya ingin memberitahu pada teman-teman sekalian bahwa pondok kami, Baitul Quran Islamic School Yogyakarta, telah membuka penerimaan santri baru, penerimaan siswa baru, ya dimulai pada gelombang pertama. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sekolah ini, yang mengetahui bagaimana sih sebenarnya pondoknya Masau itu, Bagus. bisa dibuka di web kami yaitu balkisjogja.com atau bisa mengecek di Instagram kami yaitu @balkisjogja. Nanti di situ ada berbagai macam kegiatan-kegiatan kami. Dan Kapan tuh pendaftarannya? pendaftarannya mulai dari sekarang. Nah, sekarang. Mulai dari Sampai sekarang, dari penutupannya kapan? Penutupannya bisa dilihat di poster. Penutupannya sebentar. Dikira dihafal ya. Penutupannya nanti bisa tanya lebih lanjut sama yang ada Di IG ada. di IG ada juga. Di web juga ada. Iya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran lebih lanjut, yang menghafal Al-Quran lebih serius, yang ingin mencontoh Masau juga bisa lanjut di pondok kami yaitu Baitul Quran Islamic School Jakarta. Sebelum tutup saya mau memberikan pantun, nanti Masau bilang cakep ya. Iya. Walaupun saya juga nggak Terpaksa cakep. ini terpaksa kayaknya. Walaupun saya juga nggak cakep amat ya. Yaitu pantunnya. Bayi 4 bulan sudah harus disapi. Cakep. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.